Kalau ya tadi menyambungin tadi ya standar keselamatan itu Pak. Kalau Musa juga mengalami di akhir hidupnya bagaimana gitu ya diceritakan di dalam kitab di Perjanjian Lama. Yesus juga diselamatkan gitu ya. Mungkin ada perbedaan pandangan antara Kristen dan Islam ya. Kalau Isa Masih itu tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian begitu ya. Yang kalau standar keselamatan di dalam Islam Pak itu apakah Nabi Muhammad sendiri ada, ini saya belum belajar ya Pak, di mana dinyatakan Nabi Muhammad itu di istilahnya ya Pak ya diselamatkan gitu ya Pak ya, atau dia diperkenan untuk memasuki surga begitu Pak? Iya, kalau Nabi Muhammad ini jaminan keselamatan Allah kepada beliau itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang ambigu di dalam Islam. Kenapa? Karena contoh nih di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ada perintah kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kepada siapa? Kepada manusia. Jika mereka ingin dicintai oleh Allah dan ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ajaklah mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku akan menyayangi mereka dan aku akan mencintai mereka. Artinya kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, maka kan upahnya jannah, surga. Itu udah pasti tuh. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi yang saya bacakan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Yaitu mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Nah, sedangkan solat ini yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, jaminan keselamatan dalam Islam itu adalah mereka yang mendirikan solat. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di ayat itu dikatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu Bang. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan cara-cara kemudian untuk bagaimana bisa menjadi penghuni surga. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan kau mengira bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah, yang memperjuangkan jalan Allah itu mati, itu gugur. Orang itu mati dalam arti kata jangan kau menyangka orang itu enggak ada, orang itu binasa, enggak. Sesungguhnya dia itu berada di sisi Allah, berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Berarti Nabi Muhammad jangan dikira dia wafat. Kata Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisiku. Dia enggak mati. Gitu Bang. Oh, mohon maaf Pak Zuma, Nabi Muhammad tidak mati maksudnya bagaimana ya? Ya itu dia. Jangan kau menyangka dia mati. Sesungguhnya dia tidak mati. Dia berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh orang yang beriman. Jangan disangka mati. Mereka semuanya hidup di sisiku dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan surah
Ali Imran ayat 169. Ya, Baik. cuman kita melihatnya pindah alam. Yang kita tahu orang meninggal dunia dikuburkan. Itu pandangan duniawi, pandangan manusia yang ada di bumi terhadap mereka yang sudah pindah alam. Tapi di balik semua itu kita nggak ada pengetahuan. Semua hanya Allah yang tahu. Kan gitu. Baik. Mohon maaf Pak Zuma, kalau saya pernah, kalau nggak salah saya pernah diskusi dengan Pak Zuma juga mengenai Nabi Isa itu tidak disalib karena Tuhan itu mengasihi apa ya, mengasihi hambanya begitu ya, jadi akan meluputkan hambanya dari kematian. Waktu itu saya punya argumen bahwa nabi-nabi sebelumnya juga ditolak oleh bangsa Israel, dan nabi-nabi sebelumnya juga dimatikan gitu ya nyawanya oleh orang Israel. Nah, maksud saya, apakah standar yang Pak Zuma sampaikan ini, apakah dengan kita berbicara mengenai Nabi Muhammad ini tadi, apakah standar yang sama tidak diterapkan kepada Nabi Muhammad begitu Pak? Maksudnya dia diluputkan dari kematian, kemudian tapi saya tidak belajar Al-Quran ya Pak. Maksudnya apakah tadi saya kurang jelas, apakah Nabi Muhammad itu mati yang dimaksud itu pindah alam itu bagaimana, saya kurang paham. Tapi kalau standar mengenai tidak disalib atau tidak mati, diluputkan, diangkat ke surga, apakah Nabi Muhammad ya kan ini ibaratnya Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan ya Pak ya. Nah, apakah standar mengenai kematian ini tidak bisa diterapkan juga kepada Nabi Muhammad gitu? Mohon maaf Pak. Oke, baik. Jadi asbabul nuzul, sebab adanya informasi dalam Al-Quran terkait tentang Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa ada pemberitaan itu? Kenapa pemberitaan bahwasanya wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh. Melainkan yang mereka bunuh adalah yang diserupakan bagi mereka. Jadi kepergian Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dunia dan kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia itu memiliki konsep yang berbeda, metode yang berbeda, cara yang berbeda. Perginya Nabi Muhammad mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Tetapi kata Allah, jangan kau menyangka beliau itu mati. Sesungguhnya beliau itu enggak mati, meskipun meninggal dunia dalam kaidah tataran konsep kematian manusia. Terpisahnya jasad dan ruh. Memang terpisah. Untuk menjadikan pelajaran kepada siapapun bahwa seorang nabi mulia pun mengalami kematian. Apalagi kalian. Maka ibadahlah, taatlah. Nabi aja mati. Itu konsep yang ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Beliau diangkat utuh ke langit dengan jasad tanpa mengalami sakaratul maut. Berbeda dengan Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Harun, Daud, Salomo, kemudian Nabi Abraham mengalami maut, terpisahnya jasad dan ruh. Tapi kata Allah, jangan kau menyangka mereka mati. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu dia angkat langsung. Apa alasannya dia diangkat langsung ke langit? Karena kelak akan diturunkan kembali. Untuk apa dia turun? Untuk menjadi hakim. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang dibangkitkan? Nabi Muhammad tidak dibangkitkan karena tak ada umatnya melantiknya menjadi Tuhan untuk mengingkari ketuhanan Tuhan yang telah mengutusnya. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa hidup di tengah-tengah orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan meskipun mereka bangsa pilihan. Tapi mereka melakukan kemudian upaya untuk mengkudeta pencipta dengan melantik Yesus menjadi Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah
untuk turun kemudian menjadi hakim. Dialah yang harus menentukan bahwa ajaran yang kau anut salah, ajaran yang benar ini. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 ayat 117. Nabi Isa alaihissalam itu disidang oleh Allah. Di masa kita diperkumpulkan nanti di padang mahsyar pada hari terakhir, seluruh manusia akan dikumpulkan. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Ketika umat Islam datang mencari Nabi Muhammad, lalu kemudian umatnya Nabi Musa datang mencari Nabi Musa, lalu umatnya Nabi Daud datang mencari Nabi Daud. Semua nabi-nabi kemudian dicari oleh umatnya masing-masing. Ada sekelompok manusia yang mencari Nabi Isa. Lalu mengatakan, bukankah kami pengikutmu, penolong ajaran agamamu? Tapi Nabi Isa mengatakan, maaf. Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Hei Isa, aku mengutusmu sebagai rasul bagi Bani Israel. Aku tidak pernah mengutusmu menjadi Tuhan. Adakah kau mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh, engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selain itu aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan maaf, itu setelah saya belajar Bible, keselarasan antara ucapan Nabi Isa alaihissalam itu masih terekam di dalam Bible. Indahnya itu di situ. Ketika Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Kalian mengenal apa yang tidak kalian sembah. Aku tidak berkata-kata, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, aku sampaikan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat? Berkesesuaian. Maka beliau datang menjadi hakim itu, kalau saya melihat, tertata dengan rapi tulisan yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Wah, keren kali. Ucapan-ucapan Yesus di situ keren kali. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa dia yang menolak aku, dia tidak menolak aku tapi menolak Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan perkataan yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia telah menolak perkataanku. Dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya. Dan firman yang engkau dengar dari aku itu adalah hidup yang kekal. Oh, keren kan di situ. Aku hanya menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka, kata Quran. Setelah aku tak ada di antara mereka, engkau lah ya Rabb, engkau lah yang ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, bukan aku. Aku nggak pernah mengajarkan itu kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 7:15 sampai 23, waspadalah kepada penyesat. Nah, ada yang menggiring manusia menyembah Nabi Isa, sehingga Allah memperbuktikan kepada orang-orang yang menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus ini, apakah aku udah pantas membawa kalian ke neraka? Nih, kutanya nih, utusanku, kamu yang mengajarkan mereka menuhan? Oh tidak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Kan harus percaya Yesus, bukan percaya yang lain. Maka jika percaya Yesus, maka otomatis saudara kami Kristen akan mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan saja, sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepada aku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahku. Enggak ada itu ceritanya. Nah, sekarang kalau kita cari di Bible, tak ada satupun ucapan Yesus minta dirinya disembah. Tetapi Yesus mencontohkan menyembah yang telah mengutusnya. Nah, itulah dia. Makanya ketika saudara saya mengatakan hal tersebut, apakah Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad?
kepergiannya sama-sama meninggalkan dunia, tetapi jalur yang berbeda. Ada yang terangkat ke langit langsung, ada yang melalui pintu barzakh, Seol, alam pemisah antara kehidupan bumi dan kehidupan akhirat. Berada di tengah antara kehidupan akhirat dan kehidupan bumi, ada alam di tengahnya, yaitu alam barzakh, alam Seol, alam penantian. Sedangkan Nabi Isa terangkat ke atas, masih hidup dia, nanti akan turun untuk menjadi saksi. Makanya maaf nih bang, bukan saya mau mengajarkan, tapi Yesus sama seperti di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dan juga An-Nisa ayat 159, seluruh orang akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa, sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 28, 29, 30. Semua orang akan beriman kepadanya, akan meratap kepadanya. Itu yang tertulis. Nah, kemudian ketika dikatakan dalam surah As-Zukhruf ayat 61, diterangkan juga di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, bahkan lebih daripada itu, sampai 31. Apa yang dikatakan? Bahwasanya sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, begitulah demikian juga cara anak manusia kelak datang untuk yang kedua kalinya. Seluruh manusia akan melihatnya, akan berada di tengah langit, seluruh manusia akan melihat dan seluruh manusia akan meratap. Ini yang diterangkan kemudian ketika Nabi Isa datang yang kedua kalinya dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa dikatakan dia akan datang mematahkan salib? Bukan berarti dia ke gereja, enggak, tetapi mematahkan konsep bahwa Yesus mati di salib. Kenapa dia dikatakan dia akan membunuh babi-babi? Untuk mematahkan kemudian bahwa babi itu sudah dihalalkan, karena itu adalah makanan yang diharamkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk manusia. Itulah tujuan Nabi Isa alaihissalam datang. Banyaklah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena melakukan satu ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dan kehendak Bapa Elohim. Sekira begitu, Bung. Jadi pisah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, satu mengalami pemindahan dari bumi ke barzakh, satu dari bumi ke langit. Tapi sama-sama kembali ke sisi Tuhannya. Begitu, Bang.